Assalamualaikum, hai Jum. Di video kali ini aku akan nge-recap alur cerita film Unstoppable. Film ini bercerita tentang mantan gangster yang dulunya sangat brutal. Sekarang dia sudah pensiun dan memulai hidup baru. Tapi masalah mulai terjadi saat tiba-tiba istrinya diculik oleh sekelompok organisasi perdagangan manusia. Nah, sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Dan inilah Unstoppable. Kita diperkenalkan mantan gangster bernama Dongchul. Dongchul ini sudah berubah dan pensiun menjadi seorang gangster. Sekarang dia bekerja sebagai penyetok hasil laut di pasar. Dan temannya bernama Chonsik. Suatu hari dia ditelepon kenalannya yang bilang untuk bertemu. Ternyata Dongchul bertemu seseorang yang menawarinya untuk berinvestasi di kepiting raja. Orang tersebut bilang dalam 3 bulan Dongchul akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Awalnya Dongchul enggan untuk berinvestasi, tapi karena tergiur keuntungan yang sangat besar akhirnya dia mau juga. Lalu Shin pun beralih ke istri dari Dongchul bernama Jisoo. Selesai bekerja, Dongchul menjemputnya. Di dalam mobil, Dongchul cerita bahwa temannya menawarinya untuk berinvestasi di kepiting raja. Dongchul juga cerita keuntungannya akan sangat besar. Tapi Jisoo melarang Dongchul untuk berinvestasi karena berkali-kali Dongchul ini sudah tertipu investasi bodong. Lalu Shin pun beralih ke seorang gangster bernama Gite. Di hari itu, dia menagih hutang ke salah seorang pria. Karena hutangnya belum juga dibayar, Gite berencana membunuhnya agar mendapatkan uang asuransi. Akhirnya, dia mengambil bata dan berencana memukul kepala pria tersebut. Tapi tiba-tiba anak dari pria tersebut datang. Anak tersebut bernama Soyeon. Melihat Soyeon yang cantik, Gite mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Jadi, Gite cuma menyayat pergelangan tangan pria tersebut supaya dia tidak macam-macam. Lalu, Gite menculik Soyeon dan pergi dari sana. Di tengah jalan, Gite meminta rokok ke anak buahnya. Nah, karena hal itu, mobil yang ditumpangi Gite menabrak mobil Dongchul. Dongchul langsung turun dari mobilnya dan menghampiri mobil Gite. Gite langsung menyembunyikan Soyeon. Lalu, anak buahnya membuka sedikit kaca dan memberi Dongchul kartu nama. Dongchul lalu meminta mereka untuk turun dan melihat kerusakan mobilnya. Tapi anak buah Gite langsung menyodorkan beberapa uang. Dongchul pun menolak uang tersebut dan meminta anak buah Gite untuk melihat kerusakan mobilnya lagi. Anak buah Gite yang marah langsung melemparkan uang tersebut ke arah Dongchul. Jisoo yang melihat hal tersebut langsung turun dari mobilnya dan marah-marah. Dia mengancam akan melapor ke polisi. Gite yang mendengar hal itu langsung turun dari mobilnya dan menendang anak buahnya. Dia juga memukulinya berkali-kali dan meminta anak buahnya untuk meminta maaf karena tidak sopan. Setelah anak buahnya meminta maaf, Dongchul dan Jisoo kembali ke mobilnya. 1 bulan kemudian tidak ada kabar tentang kapal yang membawa kepiting raja sesuai yang dijanjikan. Chonsik merasa bahwa Dongchul sudah tertipu lagi. Tiba-tiba, temannya yang merekomendasikan investasi tersebut menelpon. Dia bilang kapal tersebut sedang ada di Cina dan sedang disita karena masalah diplomatik. Chonsik bilang Dongchul sudah ditipu lagi. Shin pun beralih ke Jisoo yang sedang berada di firma hukum. Karena memiliki beberapa hutang, ada kemungkinan rumah mereka akan disita. Saat Jisoo keluar dari firma hukum tersebut, terlihat dia sedang diawasi oleh seorang pria. Malam harinya, Dongchul mengajak Jisoo untuk makan di restoran mewah. Jisoo cerita rumah mereka akan disita. Dongchul bilang dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya, Dongchul mulai jujur bahwa dia baru saja tertipu investasi kepiting raja. Dia meminjam $100.000 untuk investasi tersebut. Jisoo langsung marah ke Dongchul, tapi Dongchul meminta Jisoo untuk tetap tenang dan menikmati makanannya. Lalu Dongchul pun mengambil roti ulang tahun. Tapi saat dia kembali, Jisoo ternyata sudah pulang duluan. Berkali-kali Dongchul menelponnya, tapi Jisoo masih tetap marah. Saat di rumah, Jisoo merasa kasihan ke Dongchul. Jadi, dia menghubungi Dongchul untuk cepat pulang.
Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Tapi saat dilihat, ternyata ada sosok misterius yang memaksa masuk. Jisoo pun langsung kabur ke kamarnya dan mengunci pintu. Tapi ternyata orang misterius tersebut memecahkan kaca jendela, lalu mulai membekap Jisoo. Ternyata mereka berdua anak buah dari Kite yang akan menculik Jisoo. Beberapa saat kemudian Dongchul pulang ke rumahnya. Tapi dia bingung karena Jisoo tidak ada di sana, apalagi rumah dalam keadaan berantakan. Dongchul pun berusaha menemukan Jisoo, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Akhirnya Dongchul melapor ke polisi, tapi polisi cuma menemukan rekaman CCTV sebelum kejadian. Karena CCTV tersebut sudah diputus, tapi polisi mendapatkan petunjuk mobil pelaku. Dongchul pun akhirnya keluar dari kantor polisi. Tiba-tiba dia ditelepon oleh Kite. Dia mengancam akan membunuh Jisoo kalau Dongchul tetap ke kantor polisi. Lalu Kite meminta Dongchul pergi ke restoran belut. Ternyata di sana mejanya sudah dipesan atas nama Dongchul. Lalu ada sebuah tas di meja tersebut. Dari kejauhan, Chonsik mengawasi Dongchul. Setelah 1 jam menunggu, Kite menelpon Dongchul. Kite meminta Dongchul membuka isi tasnya. Dan setelah dibuka, isinya uang. Nah, Kite meminta Dongchul untuk menukarkan istrinya dengan uang tersebut karena Kite tertarik dengan Jisoo. Kite meminta Dongchul memikirkan penawarannya. Sebelum menutup teleponnya, Kite bilang kenapa Dongchul tidak datang sendiri. Dongchul yang sadar langsung berteriak ke Chonsik untuk mengejar mobil yang baru saja keluar. Tapi ternyata mereka salah orang. Sore harinya Dongchul dan Chonsik melapor ke polisi. Di sini polisi bingung karena baru kali ini penculik malah memberikan uang. Lalu polisi tersebut berdiskusi dengan detektif Jang. Detektif Jang pun bilang dia akan menyita uang tersebut sebagai barang bukti. Keesokan harinya, Dongchul kembali ke parkiran apartemennya untuk mencari petunjuk. Dia pun melihat CCTV di sebuah mobil. Lalu dengan cepat dia menemui detektif Jang. Detektif Jang bilang CCTV mobil sudah diperiksa. Tapi karena hari itu hujan, wajah pelaku tidak nampak. Jadi Jang meminta Dongchul untuk menunggu polisi menemukan bukti. Lalu detektif Jang meninggalkannya. Di sini Dongchul melihat banyak sekali poster orang-orang yang hilang. Tapi polisi di sana malah terlihat sangat santai. Karena polisi yang tidak segera bertindak, akhirnya Dongchul pun memutuskan bergerak sendiri. Pertama, dia pergi ke Federasi Perdagangan Perikanan untuk meminta gajinya yang belum dibayar. Tapi Dongchul malah diusir. Dongchul yang marah akhirnya melumpuhkan beberapa orang di sana. Akhirnya, dia mendapatkan uangnya. Lalu Dongchul menemui teman dari Chonsik, sebut saja Kim, untuk meminta bantuan. Dengan semua uang yang dia punya, dia meminta Kim menemukan petunjuk penculiknya. Singkat cerita, Kim menemukan mobil pelaku yang ada di tempat sitaan. Setelah diselidiki, akhirnya Kim menemukan alamat pemilik plat nomor atas nama Choi. Dan dengan cepat, mereka pergi ke sana. Di sana, Choi cerita bahwa plat nomor miliknya dijual ke salah satu orang. Lalu Choi menunjukkan di mana dia menjual plat nomornya. Ternyata, Choi menjual plat nomornya di sebuah tempat judi tersembunyi. Tapi saat di sana, mereka bertiga tidak disambut dengan baik dan malah diusir. Dongchul pun langsung menghajar mereka semua seorang diri. Setelah semua berhasil dikalahkan, akhirnya dia mendapatkan data orang yang membeli plat mobil Choi. Sebelum pergi, Kim takjub dengan kemampuan Dongchul. Lalu, Chonsik cerita bahwa dulu Dongchul mantan gangster. Dia pernah membantai banyak orang sendirian di sebuah hotel, bahkan beritanya sampai masuk di TV. Lalu, dia bertemu Jisoo dan berubah. Jadi, para penculik tersebut salah memilih lawan. Akhirnya, mereka bertiga pergi ke sebuah bar. Tapi siangnya dia menemukan jalan buntu. Saat di luar, dia melihat seorang pria bersama beberapa wanita. Dongchul merasa tidak asing dengan pria tersebut. Akhirnya, dia mendekati mobil pria tersebut dan melihat kartu nama restoran belut kemarin. Akhirnya, dia ingat bahwa pria tersebut yang menghalangi jalan Dongchul ketika dia pulang. Dongchul pun menunggu pria tersebut kembali. Saat pria tersebut masuk mobilnya, Dongchul mengetuk kaca mobilnya.
Pria tersebut kaget dan berusaha kabur, tapi Dongchul dengan cepat langsung memecahkan kaca mobil dan memukulnya berkali-kali. Tapi sialnya, pria tersebut bisa kabur. Tiba-tiba detektif Jang menelpon dan ngasih tahu dia menemukan mayat yang ciri-cirinya seperti Jisoo. Dan dengan cepat, Dongchul pergi ke kantor polisi dan melihat foto-foto korban. Dongchul langsung tenang karena ternyata mayat tersebut bukan Jisoo. Lalu polisi menemukan kecocokan mayat tersebut dengan orang yang hilang 2 tahun lalu. Keesokan harinya, Kim ngasih tahu sebelum hilang korban mengalami koma. Setelah berbulan-bulan tidak menemukan petunjuk tentang hilangnya korban, tiba-tiba suaminya datang untuk menyerahkan diri ke polisi. Siang harinya, Dongchul dan Chonsik menemui suami korban. Lalu, suami korban cerita bahwa 2 tahun lalu istrinya koma dan diliput oleh media saat suaminya merawat korban. Ternyata, Kite melihat berita tersebut tapi dia merasa muak. Beberapa hari kemudian suami korban ditangkap oleh Kite. Kite cerita bahwa suami korban seorang munafik. Dia menangis di TV cuma untuk mendapatkan simpati dan uang. Nah jadi Kite memberikan uang yang banyak dan menawarkan pertukaran. Istrinya yang koma ditukar dengan uang tersebut. Dia menyesal karena waktu itu dia memilih uang. Sebelum pergi, suami korban ngasih beberapa petunjuk yang dia temukan tentang kelompok perdagangan manusia. Di mobil, Dongchul melihat-lihat isi amplopnya dan menemukan kartu nama perusahaan peminjaman yang sama seperti yang dia punya. Tiba-tiba, suami korban jatuh dari lantai atas dan meninggal tepat di sebelahnya. Dongchul langsung menuju ke perusahaan peminjaman dana tersebut dan ingat orang yang menabraknya 1 bulan yang lalu. Dongchul langsung memaksanya memberikan petunjuk soal istrinya yang diculik. Karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya Dongchul menyeretnya keluar. Di sisi lain, Kite mengetahui kalau salah satu anak buahnya ditangkap oleh Dongchul. Sementara itu, Dongchul yang selesai menghajar anak buah Kite memeriksa isi dompetnya. Tapi tidak menemukan petunjuk sama sekali. Tiba-tiba Kite menelpon anak buahnya dan diangkat oleh Dongchul. Kite meminta Dongchul untuk membunuh anak buahnya, kalau tidak Jisoo yang akan dia bunuh. Kite tidak main-main dengan perkataannya dan langsung memperlihatkan saat dia menenggelamkan Jisoo di kolam. Dongchul langsung mengambil kabel dan membunuh anak buah Kite. Lalu Kite bilang kalau uangnya dikembalikan dia akan melepaskan Jisoo. Lalu Kite menutup teleponnya. Dongchul langsung menampar anak buah Kite agar dia sadar dari pingsannya. Jadi tadi Dongchul cuma membuatnya pingsan, tidak benar-benar membunuhnya. Anak buah Kite ini lalu cerita bahwa Kite menculik wanita-wanita yang tidak bisa membayar pinjaman atau menukarnya dengan uang. Setelahnya, wanita-wanita ini akan dijual ke orang-orang kaya bahkan sampai ke luar negeri. Dan jika sudah tidak berguna lagi, Kite akan menjual organ-organ mereka agar tetap mendapatkan uang. Dongchul pun berpikir dan akan mengikuti kemauan Kite. Tapi masalahnya uang milik Kite ada di kantor polisi. Kim bilang Dongchul tidak perlu khawatir karena dia yang akan mengambil uang tersebut. Lalu mereka bertiga pergi ke kantor polisi. Kim menyamar sebagai seorang jaksa dan dengan mudah masuk ke kantor polisi. Tapi mereka akhirnya ketahuan setelah polisi memastikan ke salah satu detektif. Dongchul yang tahu langsung membakar salah satu mobil di parkiran untuk menarik perhatian. Singkat cerita, Kim dan Chonsik berhasil kabur dengan membawa uangnya. Dongchul lalu menghubungi Kite untuk segera melakukan pertukaran. Kite pun pergi dan berpesan ke anak buahnya untuk membunuh Jisoo dan Soyeon setelah Kite mendapatkan uangnya. Mendengar hal itu, Jisoo mencoba untuk kabur. Dia melihat ke jendela dan berusaha kabur lewat sana. Jadi, dengan alas seadanya dia mulai melepaskan baut di jendela. Mendengar suara gaduh, anak buah Kite mencoba mengeceknya. Tapi saat dia datang, Jisoo sudah berada di luar. Dan dengan cepat, Jisoo melompat ke atap gedung lain. Tiba-tiba dari belakang Soyeon memukulnya. Lalu dia berusaha kabur, tapi sialnya Kite kembali ke sana. Di sisi lain, Jisoo menuju ke kantor polisi, tapi karena ada perbaikan jalan, dia memutuskan berlari ke sana. Tapi baru sampai di depan kantor polisi, Kite dan anak buahnya datang dan menculiknya kembali. Dongchul sudah berada di markas Kite, tapi dihentikan oleh anak buah Kite. Akhirnya Dongchul pun membantai semua anak buah Kite. Di
sisi lain, Chonsik dan Kim yang berada di luar melihat anak buah Ki-tae yang lain sedang memindahkan wanita-wanita dengan mobil. Mereka berdua langsung menghajar anak buah Ki-tae. Tapi sialnya Jisoo tidak ada di sana. Beberapa saat kemudian polisi datang dan menangkap semua anak buah Ki-tae. Sementara Dongchul pergi dari sana untuk mencari Jisoo. Tapi di tengah jalan, dia bertemu dengan Ki-tae. Ki-tae yang tahu langsung berusaha kabur. Dongchul juga langsung mengikutinya. Dongchul mencoba menabrak mobil Ki-tae tapi dia berhasil kabur. Dongchul pun menyalip mobil Ki-tae dan berusaha menghentikannya dengan menginjak rem. Tapi lagi-lagi dia tidak berhasil. Dongchul pun mencoba kembali tapi sialnya mobilnya malah terbalik. Ki-tae yang tahu kalau Dongchul gak akan mati semudah itu langsung mengeluarkan kapaknya dan mengamuk. Tapi Dongchul dengan santainya menarik Ki-tae ke dalam mobil dan menghajarnya. Berkali-kali Ki-tae meminta ampun tapi Dongchul tetap menghajarnya sampai dia pingsan. Akhirnya Dongchul bisa menyelamatkan istrinya. Beberapa saat kemudian polisi akhirnya datang. Beberapa hari kemudian berita menyiarkan tentang penangkapan gembong perdagangan manusia dan organ manusia. Lalu berita yang lebih menggembirakan adalah tentang dilepasnya kapal yang membawa kepiting raja seberat 8 ton dari Cina. Jadi sekarang Dongchul menjadi orang kaya. Dia memiliki restoran kepiting raja. Chonsik, Kim, dan Soyeon bekerja di sana. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Unstoppable. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.